Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, berjumpa kembali kita di dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau siapkan setiap hati kami, sehingga kami boleh ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman ini boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, sehingga semakin hari kami boleh menjadi dewasa rohani, dan kami boleh semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu supaya hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Ya, shalom saudara terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan mengasihi saudara. Sekali lagi, Tuhan mengasihi saudara. Bacaan kita hari ini kita ambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-14 sampai 16. Mari kita siapkan Alkitab kita merenungkan firman Tuhan. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara terkasih dalam Kristus, konteks dari Yesaya 49 ini berisi nubuatan akan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Dalam pasal 49 ini kalau kita lihat juga berisi nubuatan tentang Mesias. Kalau kita lihat lebih dalam lagi dari pasal 40 sampai 66, isinya adalah nubuatan tentang peristiwa pembuangan di Babel yang akan dialami oleh bangsa Israel akibat dosa mereka sendiri, sehingga mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan. Dan rupanya dalam kesusahan yang mereka alami akibat penindasan, sebagai umat Tuhan mereka merasa bahwa Tuhan melupakan mereka. Tapi kalau kita lihat bersama, sebetulnya jauh sebelum semua itu terjadi, Tuhan telah berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Ia tidak pernah melupakan umatnya, bahwa Ia melukis mereka di telapak tangannya. Saudara terkasih dalam Kristus, ayat ini bukan saja berbicara untuk bangsa Israel waktu itu saja, tetapi ayat ini juga bisa berbicara secara pribadi kepada kita masing-masing. Terkhusus mungkin ada saudara yang saat ini merasa sepertinya Tuhan melupakan saudara. Saudaraku, melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Mungkin kita bertanya, kalau Tuhan gak lupa sama kita, Tuhan mengasihi kita, kenapa kok ada masalah, tantangan, ada pergumulan dalam hidup kita? Saudaraku, menjadi anak Tuhan itu bukan berarti kita terbebas dari segala macam masalah atau hal-hal yang tidak mengenakkan kita. Tetapi bila semua itu memang Tuhan izinkan untuk kita alami, maka hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap ingat bahwa Tuhan ada bersama kita dalam setiap masalah atau tantangan yang kita alami.
kita bisa mengoreksi diri kita. Kenapa Tuhan izinkan itu alami? Apa ada dosa yang telah kita lakukan? Apa itu karena ulah kita sendiri? Kita bisa merenungkan dan mengkoreksi diri kita dibanding kita memikirkan masalah itu sendiri dan terus larut di dalamnya. Sehingga iman kita tak jarang menjadi lemah dan akhirnya kita merasa Tuhan melupakan kita. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita justru makin mendekat pada Tuhan. Cari Tuhan, cari kehendaknya, minta tuntunan dan pertolongan kepada Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan. Karena ketahuilah, Tuhan itu mengasihi kita dan mau mengampuni dosa-dosa kita. Kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 8 bahwa Allah begitu menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara bisa lihat, ketika kita masih berdosa pun Tuhan masih menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita dengan mengorbankan diri-Nya sebagai pendamai atas segala dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat renungan kita hari ini ada dua hal penting yang dapat kita ketahui. Yaitu yang pertama, Tuhan selalu ingat kepada kita. Sekali lagi, Tuhan selalu ingat kepada kita. Kita ada di dalam hatinya Tuhan. Tertulis dengan jelas, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, kata Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan itu, saudara. Dia mengasihi kita, Dia mengingat kita. Beda dengan manusia. Manusia bisa saja melupakan kita. Entah kita mungkin sudah melakukan 1000 kebaikan sekalipun. Tapi Tuhan itu tidak pernah lupa. Ia selalu mengingat saudara dan saya. Ia selalu mengingat dan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak sekedar mengingat, tapi lebih daripada itu. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia ada bersama kita dalam setiap waktu, termasuk dalam setiap kejadian yang kita alami. Tuhan Yesus selalu berkata bahwa Ia beserta dengan kita, bahkan sampai kepada akhir zaman. Jadi percayalah dengan imanmu bahwa Tuhan bersama dengan kita dalam segala keadaan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara saat ini mengalami suatu keadaan yang terasa berat? Apa saudara merasa apa yang dikatakan bangsa Israel dalam ayat yang kita renungkan hari ini, merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan atau melupakan saudara? Kalau itu terjadi, saudara, ketahuilah, hari ini kita diingatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita, saudara. Engkau ada di dalam hatinya Tuhan, ada dalam rencananya Tuhan. Bila kesusahan yang saudara alami merupakan ujian iman, maka bersabarlah dan tetaplah setia kepada Tuhan. Ingatlah, selalu ada pertolongan dan kekuatan yang tersedia dari Tuhan buat saudara untuk melewati semuanya. Percayalah saudara, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan sanggup memulihkan dan melegakan kesesakan saudara. Cari Tuhan, cari kehendak-Nya, minta tuntunan dan pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Kau berikan kepada kami renungan untuk kami boleh menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kami.
Tuhan tidak pernah sedetik pun melupakan kami. Dan Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Kejadian dalam kehidupan kami tidak pernah Kau biarkan kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Bila saat ini ada umat-Mu yang memiliki pergumulan, kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menjawab mereka tepat pada waktu-Mu dan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga saat ini bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit, Tuhan, kiranya Engkau adalah tabib segala tabib. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang menguatkan mereka dalam menjalani segala proses yang terjadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memakai para dokter, Tuhan memakai para perawat untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan. Biarlah sakit penyakit yang saat ini mungkin dirasakan oleh umat-Mu Tuhan, boleh Tuhan pulihkan, Tuhan angkat ya Tuhan, sehingga boleh mereka mendapat kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya mujizat itu ada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melegakan segala kesesakan, segala pergumulan yang dialami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Tuntunlah setiap kami, berikanlah hikmat atas setiap kami ya Tuhan. Biarlah iman setiap kami boleh ditumbuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap jalani hari-hari ini dalam sukacita akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saudara, tidak lupa saya mengajak saudara untuk besok kita bisa mengikuti ibadah live streaming melalui channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Ngadenegara pada pukul 8 pagi. Ya, jadi kebaktian umum akan dimulai pada pukul 8 pagi. Mari ajak saudara kita, mari ajak teman-teman kita, mari ajak orang-orang di rumah kita untuk boleh kita beribadah bersama-sama. Mari nyalakan api-api Tuhan di dalam rumah-rumah kita. Kita pujikan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita renungkan firman Tuhan di rumah kita sehingga nama Tuhan itu dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa di kebaktian umum hari Minggu.